Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu berkaitan pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 terutama untuk pelamar umum. Nah, jadi hari ini tanggal 22 Desember 2022 ini adalah hari terakhir pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 untuk pelamar umum. Nah, ini dia Bapak Ibu jadwal yang sudah diumumkan oleh admin GTK Kemendikbudristek bahwa pendaftaran mulai tanggal 18 kemarin sampai dengan hari ini yaitu 22 Desember 2022. Ini pendaftaran akan ditutup nanti malam Bapak Ibu jam 23.59. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum mengklik akhiri proses pendaftaran ataupun klik akhiri resume, maka Bapak Ibu segera klik sekarang karena masih ada waktu beberapa jam lagi. Jadi apabila nanti Bapak Ibu tidak mengklik sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka nantinya Bapak Ibu akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi pelamar umum di tahun 2022. Jadi seperti itu. Jadi manfaatkan baik-baik waktu yang sebentar ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek formasi pelamar umum di daerahnya, maka Bapak Ibu bisa cek di website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, pelamar formasi umum, Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian di sini akan tampil halaman yaitu daftar formasi pelamar umum. Nah, ini adalah daftar formasi pelamar umum Bapak Ibu P3K Guru tahun 2022, portal P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih instansi untuk melihat daftar formasi pelamar umum. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja pilih instansi. Nah, pilih saja instansi di mana tempat Bapak Ibu mengajar ataupun di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, admin contohkan misalkan di Kabupaten Bojonegoro. Nah, kita langsung saja pilih yang 100 Bapak Ibu agar tampil keseluruhan. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini dia untuk formasi pelamar umum di Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini ada informasi terkait instansi jabatan yang dibutuhkan, kemudian jenjangnya SD atau SMP, kemudian NPSN sekolah, nama sekolah, dan jumlah formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu silahkan cek di website guru-p3k.kemendikbud.go.id terkait formasi P3K Guru bagi pelamar umum. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak dapat memilih formasi ataupun tidak dapat memilih unit kerja di portal sscsnbkn.go.id, ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu, dan ini sudah dijelaskan oleh admin GTK Kemendikbudristek. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya apabila peserta tidak bisa memilih jabatan atau formasi. Hal tersebut dikarenakan, nah ini penyebabnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Pemda tidak membuka formasi untuk pelamar umum atau ketersediaan formasi sudah diisi oleh guru lain pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kemungkinan yang pertama daerah Bapak Ibu ini tidak membuka formasi untuk pelamar umum. Jadi di daerah Bapak Ibu ini kemungkinan hanya membuka formasi untuk pelamar P1, P2, dan P3. Jadi pelamar umum ini tidak membuka formasi. Nah, jadi kemungkinan yang pertama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua mengapa Bapak Ibu tidak bisa memilih formasi yaitu formasi yang linier dengan ijazah atau serdik peserta di instansi sudah tidak tersedia. Nah, jadi kemungkinan yang kedua, ini formasi yang linier dengan ijazah atau serdik ini sudah tidak tersedia Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu ini tidak bisa memilih formasi di portal sscsnbkn.go.id. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu penyebab mengapa Bapak Ibu tidak dapat memilih formasi di portal sscsnbkn.go.id. Nah, kemudian ini solusi dari admin GTK Kemendikbudristek Bapak Ibu. Kami sarankan silahkan mengikuti seleksi P3K Guru di tahun berikutnya. Nah, jadi untuk tahun depan, tahun 2023 ini akan ada seleksi P3K Guru lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu disarankan untuk mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2023. Jadi seperti itu jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek.
di tahun 2023 Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Nah, ini perhitungan dari Kemendikbudristek. Jadi guru ini kebutuhannya 662.919 guru. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Nah, jadi Kemendikbud ini mendorong pemerintah daerah agar mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini 3 kebijakan dari Kemendikbudristek di P3K tahun 2023. Kita lihat yang pertama. Jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Nah, ini kebijakan yang pertama. Jika instansi daerah ini tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka Kemendikbudristek ataupun pemerintah pusat yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K tersebut. Nah, ini kebijakan yang pertama. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. Nah, ini dia Bapak Ibu, kebijakan yang kedua. Jadi anggaran untuk gaji dan tunjangan P3K ini melekat bagi P3K Bapak Ibu dan tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Nah, jadi seperti itu untuk kebijakan yang kedua. Kemudian kebijakan berikutnya yang ketiga adalah DAU, dana alokasi umum untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat. Nah, ini dia kebijakan yang ketiga. Jadi DAU untuk gaji P3K ini nantinya akan ditransfer setelah pemerintah daerah ini melakukan pengangkatan Bapak Ibu sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat. Nah, jadi seperti itu kebijakan dari Kemendikbudristek di P3K tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.